Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Aulia Rahma dengan NIM 0507496646 dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Saya berasal dari UPBJJ Surabaya. Di sini saya akan mempraktekkan tugas 1 mata kuliah basis data, di mana di sini tugasnya yaitu ada sebuah kasus yang dimana pada sebuah perguruan tinggi mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal 1, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh 1 orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal 1 mata kuliah. Tugasnya yaitu dari kasus tersebut, buatlah entity relationship diagram atau ERD dengan tahapan atau langkah sesuai panduan. Baik, di sini saya akan menggunakan aplikasi YED Graph Editor. Untuk langkah pertamanya, kita akan mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terlibat. Oke. Pada contoh kasus ini, entiti yang terlibat ada mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Oke. Kita buat entitinya dulu. Entiti pertama yaitu ada mahasiswa. Entiti kedua ada mata kuliah. Entiti ketiga ada dosen. Langkah kedua yaitu kita akan menambahkan atribut masing-masing entitinya. Oke, untuk atribut mahasiswa di sini ada NIM atau nomor induk mahasiswa. Untuk satunya lagi ada nama mahasiswa. Untuk mata kuliah yaitu ada kode MK atau kode mata kuliah dan nama MK atau nama mata kuliah. Untuk dosen di sini ada NID atau nomor induk dosen dan nama dosen. Oke. Untuk langkah berikutnya yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara ketiga entiti ini. Untuk dari mahasiswa ke mata kuliah yaitu terdapat relasi meregistrasi. Untuk mata kuliah ke mahasiswa bisa dibilang ada relasi diregistrasi. Mata kuliah ke dosen yaitu diajarkan, dosen ke mata kuliah yaitu mengajar. Oke, langkah berikutnya yaitu menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Ya, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap dapat mahasiswa minimal 1, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam 1 semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajarkan oleh 1 orang dosen dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal 1 mata kuliah. Di sini kita akan menambahkan derajat relasi baik dari mahasiswa ke mata kuliah atau dosen ke mata kuliah. Itu akan membuat relasinya dulu. Untuk mahasiswa ke mata kuliah tadi ada meregistrasi
registrasi. Untuk dosen ke mata kuliah yaitu ada mengajar. Relasi untuk mahasiswa ke mata kuliah bisa ditentukan dengan meregistrasi, sedangkan dosen dan relasi dosen ke mata kuliah bisa ditentukan dengan mengajar. Dari kasus tersebut terbentuk derajat kardinalis sebagai berikut, yaitu mahasiswa dengan mata kuliah banyak atau setiap dosen mengajar minimal satu mata kuliah. Mahasiswa dengan mata kuliah adalah MN banyak ke banyak. Sedangkan dengan dosen dengan mata kuliah adalah satu ke banyak. Kita akan membuat garisnya dulu. Cara membaca diagramnya yaitu mahasiswa dengan mata kuliah dapat dibaca banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah minimal satu mata kuliah. Dosen dengan mata kuliah dapat dibaca satu dosen mengajar banyak mata kuliah, namun satu mata kuliah hanya diajar oleh satu dosen. Angka berikutnya yaitu angka yang kelima, yaitu melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Baik, karena di sini kita lihat dari mahasiswa banyak meregistrasi mata kuliah. Tentu untuk meregistrasi mata kuliah bisa dapat disempurnakan, yaitu dengan membuat entity baru pada bagian registrasi. Karena tentu meregistrasi sendiri secara logika memerlukan data. Nah, itu bisa masuk ke entity baru ya. Kita akan buat entity baru. Sini entity barunya namanya registrasi. Baik, saya langsung membuat entity barunya ya. Nah, setelah saya membuat entity ini, kita perlu untuk menambahkan atribut, karena pada saat meregistrasi kita perlu identitas mahasiswa dan kode mata kuliah. Jadi kita tambahkan atributnya dulu ya. Untuk atribut yang pertama yaitu ada NIM atau nomor induk mahasiswa, dan yang kedua ada kode MK. Oke, kita buat dulu filesnya.
Setelah melakukan registrasi, sebentar dulu, saya kasih dulu. Nah, setelah melakukan registrasi, kita akan membuat relasi baru, yaitu di registrasi, yang dimana di registrasi ini berada pada setelah registrasi tadi. Karena sama registrasi dan memasukkan data pada entity registrasi, yaitu perlu proses di registrasi pada mata kuliah. Jadi kita akan membuat relasi baru. Oke, relasi barunya namanya di registrasi. Di registrasi. Nah, itu kita akan membuat garis. Maaf, garisnya ini dengan relasi dari setiap entity memiliki nilai banyak ke banyak atau M ke N, maka relasi tersebut berubah menjadi sebuah entity dan atributnya adalah primary key dari setiap entity yang terhubung. Jadi pada atribut registrasi yang terbentuk dari entity baru, atributnya yaitu adalah primary key. Jadi kita ganti dengan primary key. Kita kasih garis dulu. Jadi kenapa registrasi mata kuliah ini perlu atribut NIM dan kode MK? Karena pada entity mahasiswa terdapat atribut NIM yang dimana entity registrasi perlu menginput NIM agar bisa mengakses untuk registrasi mata kuliah. Dan juga pada entity mata kuliah terdapat kode mata kuliah yang dimana pada entity registrasi perlu menginput kode mata kuliah agar bisa mengakses registrasi mata kuliah. Nah, jadi pada NIM dan kode MK ini kita ganti dengan atribut primary key. Kode MK dan NIM. Oke, kita hapus dulu. Maaf. Saya oke, kita buat garisnya dulu.
Sebelum registrasi ke mata kuliah, yaitu tentu memerlukan NIM yang sudah ada pada entiti mahasiswa, dan kemudian untuk kode mata kuliah, untuk kode mahasiswa, dan kemudian untuk kode MK tersebut, mata kuliah tersebut sudah tersedia entiti mata kuliah. Jadi kedua atribut itu termasuk atribut primary key, karena NIM dan kode mata kuliah ini dibutuhkan lagi pada entiti registrasi. Jadi dibutuhkan lagi pada saat meregistrasi mata kuliah. Oke, jadi ini tugas 1 praktek mata kuliah basis data. Ini hasilnya. Jadi apabila mahasiswa akan meregistrasi di satu mata kuliah, situ sudah ada nama mahasiswa dan nomor induk mahasiswa. Dan pada saat registrasi perlu registrasi mata kuliah yang dimana harus ada nomor induk mahasiswa dan kode mata kuliah. Untuk kedua ini memerlukan akses baik dari mahasiswa, entiti mahasiswa, dan entiti mata kuliah yang berupa kode MK dari entiti mahasiswa berupa NIM. Setelah itu diregistrasikan dengan minimal 1 mata kuliah, dan pada mata kuliah sendiri terdapat kode mata kuliah dan nama mata kuliah. Selain itu juga untuk dosen mempunyai atribut NID atau nomor induk dosen dan nama dosen. Kemudian dosen bisa mengajar di beberapa kelas dengan mengajar minimal 1 mata kuliah. Baik, kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya pada praktek basis data ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam proses praktiknya, mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sekian, billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.